Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini saya akan bersama dengan Dr. Tati Sudiarti yang akan menjelaskan tentang simulasi pemberian vaksin di Rumah Sakit Paru Sidawangi. Seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Sehat dok? Semangat? Sehat. Semangat, oke. Semangat. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana Dokter Tati menjelaskan ya dok ya, mungkin alurnya agar pemirsa juga paham betul seperti apa nanti pemberian vaksin COVID-19. Baiklah pemirsa ya, oke. Silakan dok dijelaskan dok, boleh dari awal pertama. Terima kali, kasih. Dok. Jadi begini Mbak Desi, nanti di dalam pelaksanaan vaksin di Rumah Sakit Paru, pertama si sasaran akan mengantri. Kemudian setelah mengantri ada petugas yang akan mengukur suhunya. Silakan Bapak diukur suhunya, boleh? Enggak. Nah, setelah sasaran dicek suhu, kemudian sasaran akan menunggu di dalam ruang tunggu. Setelah menunggu di dalam ruang tunggu, kemudian sasaran, silahkan Ibu ke meja pendaftaran. Nah, nanti di sini, di meja pendaftaran, sasaran memberikan data yang akan dicocokkan oleh petugas yang dari sini, dari pendaftaran, dari mana ya, dok, ya? Dari SMS blast yang sudah diterima dari Peduli COVID SMS blastnya. Jadi nanti masing-masing sasaran sebelum dia mendatangi tempat vaksinasi, dia harus menunjukkan SMS blast tersebut gitu. Berarti vaksin hanya bisa diberikan kepada Betul. sasaran yang sudah diberikan SMS Betul, gitu ya, dok, ya? betul. Kemudian setelah dicocokkan oleh petugas, kemudian akan menuju, silakan Bu, ke meja screening. Nah, ke meja screening. Nanti meja screening ini, di sini ada dokter yang akan memeriksa, ya, baik itu tanda vitalnya, tensi, ya, kemudian memeriksa juga kondisi fisiknya, kemudian akan menanyakan adakah gejala seperti panas, batuk, pilek, sesek. Kemudian akan ditanya juga riwayat penyakitnya, seperti apakah ada hipertensi, apakah ada diabetes, seperti itu. Betul, betul. Jadi memang di sini adalah verifikasi di mana sasaran tuh boleh dan tidaknya, layak dan tidaknya untuk mendapatkan vaksinasi. Betul, gitu, dok, ya? betul, betul. Setelah itu mungkin Jadi ada hal lain dok selain dari kesehatan tadi, dok, nah, bawaan tadi. apabila misalnya ternyata pasien ini, si sasaran ini, dia menderita penyakit hipertensi misalnya. Nah, setelah ditensi, ternyata tensinya 150/95. Artinya bahwa si sasaran ini tidak layak untuk divaksinasi saat ini. Gitu. Jadi tertunda betul, ditunda, tapi bukan berarti tidak bisa, tapi ditunda. Nah, sampai nanti tekanan darahnya di bawah 140/90, seperti itu. Ada standarisasinya, dok, ya? Betul, betul. Ada syaratnya. Darahnya harus berapa Betul, gitu, dok, betul, ya? Oke, jadi betul. memang disinilah tempat di mana Betul. verifikasi antara sasaran Betul. dengan dokter, ya? Ya, jadi ini tuh sangat penting. Meja screening ini sangat penting karena ini merupakan syarat utama bisa atau layak tidaknya divaksinasi, seperti itu. Ya. Selain dari penyakit Betul. yang bawaan Betul. tadi juga mungkin ada hal-hal lain, dok, Iya. yang terkait dengan Betul. atau pertanyaannya sudah diberikan? Standarisasinya, dok? Ada standarisasinya dari Kemenkes. Jadi bentuknya nanti pertanyaan checklist. Ya, ada 16 pertanyaan di situ. Nanti petugasnya akan menceklis. Apabila ada ya satu saja, maka vaksinasinya ditunda atau tidak diberikan. Seperti itu. Betul, harus tidak semua. Betul. Itu salah satu pertanyaannya bisa dijelaskan? Salah satu pertanyaannya misalnya, apakah pasien ini menderita TBC? Nah, kalau misalnya dia menderita TBC, nanti akan ditanyakan sudah berapa lama pengobatannya, gitu. Kalau misalnya si sasaran ini pengobatan TB-nya kurang dari 2 minggu, artinya baru, berarti kan masih akut ya. Nah, itu berarti
belum bisa diberikan. Untuk Betul, divaksin ya, Dok, ya. betul, Jadi memang di meja screening betul. ini betul-betul Iya, verifikasi di betul. mana pasien ini layak dan Benar, tidaknya. ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan, Dok. Ada berapa pertanyaan kira-kira, Dok, yang nanti ditanyakan? Ada 16 pertanyaan. 16 pertanyaan. Betul. Itu jawabannya harus tidak semuanya, Betul, Dok, ya? harus tidak. Salah satu saja jawabannya ya, Nggak ditunda, ya, Dok, ditunda, ya. Oke. Setelah dari meja screening kemana lagi, Dok? Setelah nanti diperiksa dan tadi mengisi pertanyaan, kemudian kalau memang sudah ditentukan jawaban tadi tidak semua, berarti dia melanjutkan ke meja berikutnya, pelaksanaan vaksinasinya. Oke, Iya. Dok, ya. Nah, apabila sampai dengan screening ini ada terdapat jawaban iya, artinya selesai sampai di sini, Dok? Iya, betul. Ditunda. Tertunda, ya, Iya, Dok, ya? tertunda. Nanti tergantung apakah tertunda, apakah memang tidak bisa sama sekali diberikan gitu. Ya, nanti akan di screening kembali. Nanti akan diberitahu sama petugasnya bahwa saat ini tidak bisa diberikan. Vaksin, Ya. mungkin akan ada Nanti kunjungan ulang, selanjutnya, ya, Dok, ya. kunjungan ulang kembali ke tempat vaksinasi, untuk nanti di screening ulang. Oke. Ya, apabila nanti si sasaran ini sudah memenuhi syarat, baru kemudian bisa divaksinasi. Oke, mungkin Seperti itu. sasaran tadi anggap sudah Ya, memenuhi betul. persyaratan. Nanti dia akan menuju meja berikutnya. Silahkan, Mbak. Kembali lagi pemirsa, pada Selamat Pagi Cirebon masih bersama dengan Dr. Tati untuk menjelaskan simulasi bagaimana sasaran itu mendapatkan vaksinasi, Dok, ya. Dan kita sudah sampai di meja vaksinasi. Betul. Mungkin dokter akan menjelaskan ketika sudah sampai di meja vaksinasi, ya, Dok, ya. Iya. Artinya di meja vaksin ini sasaran sudah dipastikan sudah boleh, ya, Dok. Betul, ya? betul. Dengan menjawab pertanyaan tadi tidak semuanya, Betul, Dok, ya. iya. Oke. Iya. Boleh, Dok, jelaskan, Dok? Jadi ini nanti si sasaran akan divaksinasi sesuai dengan nomor bed yang sudah seharusnya yang ada di dalam data tadi. Oke, nomor Ya. itu dapetnya dari mana? Nomor bed itu dapatnya dari si SMS tadi. SMS yang di awal. Ya, ya. Oke. Jadi masing-masing sasaran sebenarnya sudah sesuai dengan nomor bednya, gitu, ya. Makanya tadi ada pencocokan data. Jadi datanya memang secara online. Jadi memang ada terdata. Jadi nggak bisa yang datang tiba-tiba, tapi tidak ada. Ya, itu tidak bisa. Jadi harus memang betul. Ya, betul. Jadi ya, kemudian di sini ada petugas perawatnya nanti yang akan memberikan penyuntikan vaksin. Nah, vaksinnya itu nanti di sini, nanti kemudian petugas ini akan mengambil vaksin sesuai dengan tadi nomor bednya, kemudian diberikan kepada petugas berikutnya untuk dilakukan penyuntikan. Iya. Ini masing-masing dari vaksin itu sudah tersedia, Dok. Berarti Ada. jumlah vaksin itu sesuai dengan bed yang Iya. atau dilakukan boleh setiap hari atau gimana, Dok? Atau ada jadwal tertentu, Dok? Kalau sebenarnya kalau jadwal tertentu sih untuk penyuntikan pertama kan nanti ada 2 kali penyuntikan. Betul, Ya, 2 kali vaksinasi. Jadi memang kita kan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau kita mengadakan sehari 1 kali penyuntikan itu maksimalnya 20 orang. Ya, karena kan tidak boleh berkerumun, tidak boleh banyak. Jadi mungkin akan dijadwal sesuai dengan ini Urutan betul, yang tadi, urutan, ya, Dok, ya. Mungkin ya. nanti akan dihubungi selanjutnya ketika Iya, betul. sasaran itu sudah dapat nomor bed tadi, Ya, ya, secara betul, online, ya. betul. Boleh nanti kita Nanti ini akan dilakukan penyuntikan vaksin biasanya di tangan sebelah kanan kiri, Dok? sebelah kiri. Oh, di sebelah Ya, kiri. betul. Rumah Sakit Paru sudah siap dengan vaksin yang ada, ya, Dok? Sangat Mungkin siap. Untuk di awal mungkin semua nakes dulu, Dok, ya, Iya, diberikan vaksinasi, karena kan ya. memang kalau pemberian vaksin itu kan ada tahapannya, ya. Iya, betul. Yang tahap pertama kan diutamakan untuk nakes dulu. Betul. Ya, karena apa? Karena kita memang yang bersentuhan langsung dengan pasien, ya. Oke, Jadi mungkin ini salah satu contoh pemberian vaksin yang pemberian, dilakukan di ya, Rumah Sakit Paru. Berarti betul. Rumah Sakit Paru juga sudah siap untuk memberikan vaksin kepada
vaksin. Mungkin yang sekarang tuh yang sudah datang itu Sinovac, Dok ya? Betul, iya, yang sekarang datang Sinovac, betul. Dan ini adalah tahap pertama untuk pemberian vaksinasi. Betul, ini tahap pertama. Berapa kali, Dok? Nanti akan dilakukan 2 kali penyuntikan. 2 kali penyuntikan? Iya. Nanti setelah 14 hari berikutnya, nanti akan diberikan jadwal kunjungan berikutnya untuk vaksinasi yang kedua. Iya. Nah, setelah divaksinasi? Kemudian setelah si sasaran menerima vaksin, udah disuntik, kemudian diberikan penjelasan untuk menuju meja berikutnya, ya, untuk meja pencatatan. Silahkan Bu, meja pencatatan. Nah, ini nanti setelah tadi disuntik, kemudian ini untuk meja pencatatan. Jadi pencatatan bahwa si sasaran ini sudah menerima vaksin. Ya, nanti ada tandanya, Dok? Ada mungkin ada diberikan tanda atau apa bahwa sasaran ini sudah menerima vaksin atau biasanya? Tandanya itu biasanya dari dari sana itu nanti akan diberikan bukti seperti ini, akan petugasnya menerima bahwa si sasaran ini sudah divaksin, betul. Ya. Nanti petugasnya akan mencatat secara online di Piker bahwa ini sudah dilakukan vaksinasi, betul. Jadi berarti awalnya itu kan dari nomor belas tadi, betul, sudah divaksin, betul. Itu mungkin sudah ada dilaporkan Piker lagi ya, tervaksinasi, betul, gitu ya. Setelah dicatat, kemudian nanti si sasaran akan diberikan penjelasan lagi kapan dia harus datang kembali untuk dilakukan vaksinasi berikutnya, dan juga apabila ada keluhan-keluhan atau tanda-tanda setelah dilakukan penyuntikan tadi, betul. Dan juga nanti si sasaran akan menerima kartu vaksinasi. Nah, betul. Jadi kartu vaksinasi ini, nah, nanti si kartu vaksinasi ini bisa sebagai bukti. Jadi bahwa dia sudah divaksinasi. Betul. Oke, pemirsa, bisa disaksikan setiap sasaran yang sudah divaksin akan diberikan kartu vaksinasi. Mungkin contohnya seperti ini ya, Dok ya. Iya. Lebih, ini ya, berlaku juga untuk perjalanan. Perjalanan. Iya, Ya, betul. membuktikan bahwa sasaran itu sudah tervaksinasi. Betul. Oke. Iya. Baik, Dok. Iya. Bisa dilanjutkan kembali, Dok. Iya. Kemudian silahkan Ibu menuju observasi. Jadi nanti setelah dari dicatat, kemudian menunggu selama kurang lebih 30 menit untuk diobservasi setelah penyuntikan tadi. Kenapa harus 30 menit, Dok? Nah, itu ya kurang lebih kalau untuk kurang lebih cepatnya gitu sekitar 30 menit untuk reaksi-reaksi tadi setelah penyuntikan. Biasanya kalau memang ada sih keluhan ringan, selama ini sih hanya ringan. Misalnya ada kemerahan di sekitar penyuntikan, tapi itu sebenarnya tidak berbahaya karena itu memang wajar karena reaksi dari vaksin tadi, betul. Kalau misalnya ada keluhan nyeri atau rasa pegal di tempat penyuntikan, itu sih nggak masalah. Itu hanya efek ringan saja. Jadi selama ini memang dari penelitian yang sudah dilakukan tahap 3 tersebut belum ada efek samping yang serius gitu. Jadi aman-aman saja, Dok, betul. Ya. Nah ini, Dok, pertanyaan saya, ketika sasaran sudah divaksin seperti ini, apakah mereka langsung kebal dengan virus atau gimana, Dok? Bisa dijelaskan ya. masyarakat? Oke. Jadi setelah dilakukan vaksinasi, jadi 65 untuk Sinovac ya, Mbak. Jadi 65,3% si sasaran ini akan bisa terproteksi oleh virus COVID tadi. Jadi itu kan yang dimasukkan adalah virus yang sudah mati ya. Nah, jadi setelah virus yang sudah mati tadi masuk ke dalam tubuh kita yang tadi, nah tubuh kita itu akan mengenali elemen-elemen yang ada di virus tersebut. Jadi nanti akan timbul antibodi kita.
Nah, secara ya langsung betul. ya, Nah, berangsur-angsur betul, membentuk antibodi ya, antibodi. dok ya. Dok, tapi kita jeda dulu Ya, dok ya. oke. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Soal Pagi Cirebon, masih bersama dengan Dokter Pati. Spesialis paru. Kembali lagi pemirsa pada Soal Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dr. Tati menjelaskan simulasi vaksinasi COVID-19 yang ada di RS Paru Sidawangi. Oke, dok, kembali. Oke, dok, tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwasanya sebetulnya tidak ada efek, dok ya, tidak ada efek yang mengkhawatirkan. Tidak ada. Ya. Nanti boleh kita bertanya ya, dok ya? Boleh, silahkan. Testimoni. Iya. Selamat pagi Ibu. Lagi dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Sri Gujati. Ibu Sri sudah divaksin, Bu? Sudah. Gimana Bu reaksinya, Bu? Ini kayaknya agak pegel-pegel gitu. Agak pegel-pegel. Bisa dijelaskan, Dok? Nah, ini mungkin reaksi ringan ya. Ini termasuk reaksi ringan. Jadi ibu nggak usah khawatir ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi nanti ibu biar lebih enak lagi, ibu silahkan ke sana. Nanti akan diperiksa, itu namanya ruangan kayak tempat untuk nanti diperiksa kalau memang ada keluhan. Ya, Nanti dok, akan ya? diperiksa lebih lanjut. Ya. Oke, boleh. Jadi memang pada saat masa menunggu 30 menit itu juga Betul. ada verifikasi lagi, Ya, dok ya, betul. apakah kondisinya Betul. stabil ataupun Ya. memang ada kendala-kendala ya, dok ya. Betul. Oke, pemirsa, itulah tadi dari Ibu Sri. Mungkin ada kendala karena ada tadi kesakitan Ya, sedikit betul. ya, mungkin memar. Nanti bisa kita saksikan seperti apa reaksinya ya, pemirsa ya. Boleh, dok, kita lihat, Silakan. dok. Nah, itu tadi nanti di sini ada petugasnya. Petugasnya akan memeriksa ulang ya, dok, ya? memeriksa ulang Betul. bagaimana kondisinya. Kalau memang reaksinya biasanya hanya ringan sih, kalau hanya sekedar nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, itu reaksi ringan saja. Dan selama ini memang hanya ditemukan reaksi ringan saja, belum pernah dilaporkan, yang betul, mengkhawatirkan ya, dok, betul. ya? Oke. Karena memang tadi dari awal pun kita sudah melalui screening yang Betul, memang sangat ketat, ya, jadi, dok ya. ya. Yang hipertensi tidak Ya, boleh, betul. yang diabetes pun Ya. tidak boleh, yang paru pun tidak boleh, dok ya. Karena Ya. memang ada langkah-langkah yang untuk meminimalisir Ya, tadi risiko betul. tadi, dok ya. Betul. Oke. Ya. Nanti bisa kita tanya lagi ibunya ya, dok Boleh, ya. boleh. Mungkin kenapa sebabnya? Silakan. Iya. Ibu Sri, Bagaimana? gimana Ibu setelah diperiksa, Bu? Alhamdulillah untuk tensinya sih normal. Normal ya, Iya. mungkin itu hanya reaksi ringan ya, Bu ya, mudah-mudahan. Disuruh istirahat aja. Oke. Jadi nggak usah khawatir, Ibu ya. Mungkin boleh dokter terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemberian vaksinasi COVID-19 ini, dok? Oke. Pesannya adalah bahwa kalau kita diberikan vaksinasi itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan menjanjikan bagaimana kita bisa harapannya bisa segera mengakhiri dari pandemi ini, ya, dok, ya. betul. Oke. Jadi dengan divaksinasi dan kita akan lebih terproteksi terhadap COVID. Kalau yang Sinovac itu kan 65,3%. Artinya apa? Bahwa kita masih bisa terlindungi dibandingkan dengan kita tidak divaksin ya, gitu. betul. Artinya bahwa kita punya pertahanan. Kalau yang tidak divaksin sama sekali tidak gitu. Nol ya, dok, ya, Nol pertahanan banget kita ya, dok, ya. betul. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini Ya, 65% harapan baru tadi ya, dok, ya. ya. Kita punya Harapan daya tahan baru tubuh, bahwa betul. segera bisa mengakhiri pandemi ini. Nah, ini, dok, ya, pertanyaan Ya, lagi, betul. dok, ya. Kalau yang sudah divaksin, apakah itu masih kemungkinan terpapar atau gimana, dok? Jadi begini, kenapa vaksin harus diulang 2 kali? Itu biar kadar di dalam antibodi di dalam tubuh kita itu juga semakin besar ya, artinya semakin baik. Jadi kita bisa memproteksi 65,3% tadi sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian kita tetap walaupun sudah divaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetap menjaga 3M tadi. Jadi tetap dan bisa atau tidak kita terpapar gitu ya. lagi,
sebenarnya bisa saja, cuma kemungkinannya kecil tadi. Betul. Jadi karena kita punya 65,3% tadi, Mbak. betul ya. Ya, sedangkan yang tidak divaksin sama sekali tidak. Tidak punya daya Jadi tahan tubuh ya, Dok, kemungkinannya ya? lebih besar. terkenanya. Betul. Jadi mungkin itu tujuan vaksin juga untuk menekan Betul. angka tadi ya terpaparnya Menekan virus angka, COVID-19. iya, betul. Terakhir, Dok, pesan lagi, Dok, untuk masyarakat agar masyarakat tuh tidak terlalu khawatir dengan adanya vaksin, Dok, ya. Karena kan Iya. selama ini mungkin pro kontra ya, ada Iya, yang mau, ada betul. yang tidak. Mungkin Betul. dengan adanya simulasi ini bahwasanya vaksin ini adalah salah satu usaha kita, ikhtiar Iya, kita untuk bisa betul. mencegah penyebaran dari virus Iya. COVID-19. Silakan, Betul. Dok. Jadi pesannya kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini aman karena sudah melewati izin dari BPOM, jadi aman vaksin Dok, ya. Sinovac Oke. ini ya. Tidak perlu khawatir, Dok, Jadi ya. tidak perlu khawatir akan efek-efek yang berat ya, tidak ada. Betul, oke. Karena selama pemantauan itu tidak ada. Jadi hanya reaksi ringan saja. ringan saja, Dok, ya. Jadi pesannya bahwa kalau memang harus ini sesuai dengan layak untuk divaksinasi, maka ikuti saja. Oke. Dan yakini gitu Ya, bahwa ini adalah betul. salah satu bentuk ikhtiar kita ya, Dok, ya, Tapi untuk tetap menekan harus menjaga protokol kesehatan seperti itu. Oke. Terima kasih, Dokter Tati. Terima kasih, Mbak simulasinya, Desi. terima kasih edukasinya. Terima Mudah-mudahan kasih juga. tadi yang sudah disampaikan menjadikan edukasi kepada masyarakat Ya, juga bahwasanya mulai sekarang masyarakat tidak perlu khawatir ya, Dok, ya, bahwasanya vaksin ini aman. Iya, aman betul. artinya karena sudah melalui uji klinis Aman. Dan memang izin tadi- dari BPOM. Betul, tadi. ada 65% daya tahan tubuh di tubuh kita ya, Dok, ya. Betul. Oke. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Mbak Desi. Pemirsa, itulah tadi Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dr. Tati terkait dengan simulasi vaksin COVID-19. Akhirnya saya Desi beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.